Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan bencana banjir bandang yang menimpa 3 provinsi di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, update untuk per hari ini total yang meninggal dunia adalah 753 orang. Rinciannya di Sumatera Utara 299, di Sumatera Barat 234, dan di Aceh 218 orang yang sudah meninggal. Bahkan juga ada ratusan yang masih dilaporkan hilang, serta ribuan warga pun di sana mengalami luka-luka dan ratusan ribu lainnya pun juga harus mengungsi. Salah satu poin yang sekarang mau kita bahas adalah terkait dengan kebutuhan yang mendasar dari beberapa provinsi yang menurut aku kita lihat di media massa masih sangat terkendala untuk menyalurkan bantuan adalah di wilayah Aceh. Tepatnya itu berada di Aceh Tamiang, salah satu kabupaten yang memiliki 12 kecamatan dengan 200-an desa yang di sana. Bantuan yang berusaha disampaikan kepada para korban itu tidak bisa tersampaikan secara maksimal karena akses jembatan jalan itu masih terputus, dan memang sementara ini satu-satunya yang bisa mengakses wilayah-wilayah yang terpencil tersebut hanya menggunakan ya pesawat ataupun juga lewat udara. Walaupun keterangan dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah itu sudah mulai masuk sejak Senin 1 Desember 2025 melewati pelabuhan Kuala Angsa, Pangkalan Susu, dan juga udara. Tetapi sepertinya ini masih belum maksimal karena masih banyak warga yang mengeluhkan bahwa mereka belum makan atau terpaksa minum dari air-air yang sisa-sisa banjir itu kurang lebih adalah sekitar 4 hari. Apalagi mohon maaf ya, kalau yang berbicara itu adalah mohon maaf banget dari sisi pemerintah, bupati begitu. Kayaknya mereka itu kesannya kayak menutupi semuanya baik-baik aja. Padahal kondisi Aceh Tamiang ini adalah salah satu yang paling terparah. Nah, kita berbicara terkait dengan eh, banjir yang ada di Sumatera ini, kita bukan bermaksud tidak simpati dengan mereka yang sudah terjun ke sana, tetapi kan Indonesia itu termasuk yang memang punya jejak sejarah yang kelam lah dengan masalah musibah seperti ini. Kita tahu ya, dulu kan banyak tuh ya dari bencana-bencana yang ternyata ada korupsi-korupsi. Misalnya di Bengkulu dulu gempanya seperti apa. Ternyata kan banyak yang memanfaatkan gempa ataupun juga musibah untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, salah satunya kalau aku baca yang sekarang ini yang harus kita kawal adalah keterangan dari Kemensos yang melaporkan bahwa bantuan bencana banjir Sumatera itu sudah mencapai 19 miliar rupiah lebih. Ini keterangan dari Gus Ipul, Menteri Sosial, yang suka tidak suka harus kita kawal 19 miliar rupiah itu diberikan kemana saja. Bahkan ada beberapa postingan-postingan dari pejabat-pejabat kita yang secara kesannya tuh kayak positif, yang peduli banget sama rakyat. Tetapi kenapa masyarakat kita di netizen, terutama di internet, ngerasa yang dilakukan oleh para pejabat kita kok sepertinya ada udang di balik batu. Salah satu video yang viral kita akan bahas untuk bagian pertama ini adalah pada saat Pak Prabowo, presiden kita, hadir ke salah satu lokasi bencana ini, teman-teman. Ada salah satu bupati ya, ini yang ngebuat aku kayak heran gitu ya. Bupatinya itu ngomong kayak kata-katanya kalau bisa Pak Prabowo itu jadi presiden seumur hidup. Ayo angkat tangan semuanya buat yang cinta dengan Pak Prabowo. Ya mungkin aja bupati ini ngerasa terima kasih karena Pak Prabowo hadir langsung ke lapangan. Tetapi apakah statement ini etis disampaikan kepada para korban yang memang lagi ketimpa musibah? Ini lokasinya berada di Aceh Tenggara, bupatinya adalah Muhammad Salim Fahri. Coba kita lihat salah satu video yang membuat sebagian masyarakat Indonesia geram, kok malah seperti ini, kesannya kayak dalam tanda kutip menjilat seperti itu. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Katakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat.
masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi Presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Pak Prabowo-nya aja enggak begitu karena bingung ya. Mungkin di daerah gitu, I don't know ya, mungkin budayanya sudah seperti itu. Mungkin ucapan terima kasih karena Pak Prabowo orang nomor satu di Indonesia datang langsung ke Aceh Tenggara. Tetapi jujur ya, statement-statement seperti ini tuh kayak mencederai logika masyarakat yang melihat bahwa ini adalah musibah. Harusnya statement dari seorang bupati menyambut kepala negara hadir ke sana, laporannya nggak seperti itu, Pak. Laporannya adalah begini, Pak Prabowo, terima kasih sudah hadir ke Aceh Tenggara. Bapak sangat peduli terhadap kami. Yang bisa saya laporkan, Bapak sekarang korban jiwanya sekian, yang dirawat di rumah sakit sekian, kami sudah mendapatkan bantuan sekian, yang kami butuhkan apa aja, bla bla bla. Bukan malah bilang, kalau bisa Pak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Ini kok kayak rasa pemilu gitu loh. Jadi menurut aku yang disampaikan, mohon maaf sekali, Bupati Aceh Tenggara ini sangat tidak pantas dan sangat tidak layak. Masyarakat kecil di sana mungkin mereka terbawa euforia aja, tepuk tangan, karena masih di daerah gitu ya. Aku inget banget dulu waktu aku tinggal di daerah ya, di Lampung dulu, ketemu bupati, ketemu gubernur, kayak udah wah hebat banget, seneng banget gitu. Apapun yang mereka katakan pokoknya ditepuk tanganin. Jadi please, kejadian seperti ini jangan terulang lagi, karena ini mencederai logika masyarakat Indonesia. Lagi ada musibah, tapi ngomongnya seperti itu. Nah, bagian berikutnya juga ada video yang viral, ini foto-fotonya, aku coba tampilkan adalah pada saat anggota DPR RI, itu mereka sumbangan secara sukarela sendiri ya, kita hargai tersebut. Mereka ini memberikan bantuan untuk korban banjir di Sumatera, dan ini diberikannya pada 1 Desember 2025 di Bandara Halim Perdana Kusuma. Totalnya itu ada 16 ton beratnya, berisi kayak makanan instan, kemudian biskuit, pembalut, dan lainnya. Aku coba cari tahu berapa sih total yang disumbangkan oleh anggota DPR di sini. Cuman aku tidak mengetahui angkanya seperti apa, tapi yang diketahui adalah beratnya 16 ton. Berarti kalau aku tangkap di sini tidak ada bantuan secara uang ya, tapi secara barang-barang aja. Karena di Indonesia pun juga sekarang kita lihat kayak teman-teman influencer ataupun juga selebriti, mereka mengumpulkan bantuan, bisa ada yang dapat 1 miliar, ada yang 10 miliar, bahkan ada yang belasan miliar. Kayaknya anggota DPR juga nggak boleh kalah saing nih dengan para selebriti ataupun juga public figure Indonesia yang bisa mengumpulkan hingga puluhan miliar. Kita pengen tahu sebenarnya 16 tahun tersebut nilainya berapa. Ya suka tidak suka karena mereka adalah wakil rakyat ya. Terus kalau ada yang bilang bahwa lihat dong yang suka mengkritik pemerintah gitu, kalian sudah memberikan apa bantuannya kepada warga yang tertimpa musibah ini. Betul, to some extent statement tersebut betul, kita harus bertanya apa yang sudah kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi kalau kita dibandingkan sama pejabat, penyelenggara negara, aku rasa itu nggak apple to apple. Mereka itu kan ya suka tidak suka adalah penyelenggara negara. Mereka lah yang mengambil pajak, hasil bumi, kekayaan di Sumatera, disuplainya ke pusat. Ya sudah seharusnya kalau Sumatera atau wilayah lainnya itu kena musibah, ya mereka yang harus garda terdepannya. Dan menurut aku juga untuk warga Indonesia, please jangan berbondong-bondong ke lokasi bencana, karena pernah aku kan mengalami suatu musibah juga di Yogyakarta dulu zaman kuliah, itu kayak jadi wisata bencana begitu loh. Banyak orang datang ke Bantul untuk sekedar ngeliat doang, efeknya macet, tapi nggak pada ngebantuin. Jadi warga di sana menulis kayak selamat datang di wisata gempa bumi, wisata bencana. Jangan sampai ini terjadi juga pada musibah yang terjadi di Sumatera. Kita ngebantu, kita bisa menyumbang lah ya. Kita pilih siapa yang mau kita titipin uang tersebut, bisa lewat influencer atau pemerintah dan sebagainya, tapi kita tidak harus datang ke sana, kan kita punya kapasitasnya masing-masing. Terus di sisi yang lain pun juga ada beberapa video yang viral. Ini salah satu sosok yang sedang menjadi perdebatan adalah
Zulkifli Hasan, menteri kita. Dulu kan memang sebelum menjabat di posisi sekarang, beliau itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan ya. Ini ada salah satu video, dua video yang kita bahas, yang kesannya itu kayak dekat sama rakyat, pengen menolong rakyat secara langsung, tapi kok justrunya malah hasilnya kontraproduktif. Banyak yang bilang, ini cuma acting doang begitu. Coba kita lihat reaksi dari anggota anggota dari pejabat pemerintah kita yang justru turun ke lapangan melakukan aksi ini, tapi malah mendapatkan banyak cibiran dari masyarakat. Ini salah satunya, teman-teman. Bawa karung beras ya, Pak Zulkifli. Itu berapa kilogram ya? Mungkin 10 kilogram ada ya? Nah, video inilah yang salah satu yang viral, Menteri Zulkifli Hasan mengangkat ya karung beras tersebut. Terus banyak yang bilang, Bapak itu selevel menteri nggak perlu angkat-angkat beras seperti itu. Bahkan juga pemandangan yang cukup janggal kayak orang-orang di sebelahnya yang dugaannya adalah mungkin pengawalnya atau penjaganya. Mereka aja nggak pada bawa beras gitu. Harusnya ya, kalau biar kelihatan natural, alami gitu, semua orang yang berada di sekitar Pak Zulkifli juga membawa beras. Jadi kelihatan natural. Tapi kalau seperti ini, kayaknya cuma acting doang gitu loh. Ya, aku paham lah, ini mungkin adalah body language atau pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat bahwa saya seorang menteri pun juga terjun langsung membantu. Tetapi kan kasus yang ada di Sumatera ini terkait banjir ini dugaannya bukan sekedar karena bencana alam. Memang kita ketahui tingkat hujan di wilayah Sumatera dan beberapa negara sekitar juga sedang mengalami puncak-puncaknya untuk beberapa waktu terakhir ini. Tetapi kenapa di Indonesia itu boleh dibilang adalah yang paling parah di 3 provinsi tersebut? Karena dugaan sangat kuat ini juga didominasi ada kontribusi dari kerusakan alam, pembukaan lahan sawit atau penebangan pohon secara ugal-ugalan. Itu yang memperparah semua itu, dan itu ada konsekuensi hukumnya, ada tindak pidananya juga. Jadi bukan sekedar alam. Nah, di video berikutnya, Pak Zulkifli Hasan pun ngobrol nih sama seorang warga pada saat dia lagi membersihkan salah satu rumah untuk dikeluarin lah kayak lumpur-lumpurnya. Ini pun juga sama, masyarakat di internet aku lihat bukannya justru simpati, tapi malah banyak yang curiga. Apakah sekedar acting doang begitu? Rumahnya hilang. Tadi wali kota bilang dia adalah hamba lahan. Kalau ada lahan nanti pemerintah yang bangun. Dan hanya udah jadi sungai, Pak, itu yang dipikirin orang tapi ganti rumah nih. Lahannya udah jadi sungai sekarang. Ada tempat katanya wali kota tadi akan disediakan lahannya. Nanti kalau lahannya ada, pemerintah yang bangun. Ya Bu ya, jadi kasih tahu sama warga, nanti saya sebagai saya kasih tahu, tidak usah terlalu khawatir, pemerintah akan bangun rumahnya. Ya. Pemerintah akan bangun rumahnya, beneran nggak nih? Nah, kemudian bersihin area lumpurnya di rumah warga. Ini juga kurang natural sih menurut ini dari aku. Mana tanah ini dari atas sana Pak ya? Iya, dari belakang sungai, Pak. Oh ini sungai ini? Iya, ini belakang. Pengawal-pengawalnya, ajudannya nggak ngebersihin juga kah di sana? Bawa air ini buat tinggal baru hari ini. Oh, karena sungainya kena kayu, maka dia belakang sini ya? Jadi kita ke sungai bisa lihat belakang ini? Pak, sini. Saya lihat sungai dulu ya, Bu. Cepet banget ya Hah? bersihinnya. Ya, sebenarnya ini adalah bahasa gitu kan, bahasa secara body language lah yang pengen disampaikan ke masyarakat. Tapi kan masyarakat kita juga sedang emosi dengan berbagai macam isu terkait dengan dugaan adanya ya kerusakan dari lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan. Salah satunya dugaannya adalah Bapak yang pernah menjadi Menteri Kehutanan juga ini, teman-teman ya. Nah, terus juga ada kayak kondisi yang juga cukup unik pada saat anggota DPR RI sama-sama dari fraksi PAN ya, Verrel Bramasta, itu kan juga hadir di lokasi bencana salah satu provinsi. Dia itu kan dibilang kok datang ke lokasi pakai baju yang kayak anti peluru, kayak mau fashion show begitu. Ini sudah ada klarifikasi dari Verrelnya, bilang bahwa itu saya pakai tactical vest saat ke lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat. Itu bukan rompi anti peluru ya, tapi rompi yang memiliki sistem kantong modular untuk menampung barang-barang dan mudah bergerak. Katanya dia bawa air minum dan juga uang kas untuk dibagi-bagikan. Ya mungkin si Verrelnya
pakaiannya terlalu necis kali ya buat ke lokasi musibah seperti itu. Kalau hanya mau bawa uang kecil atau mungkin minuman mineral atau hal perintilan-perintilan kecil kan bisa pakai tas ransel. Ya ini adalah salah satu kayak empati sih ke ya seseorang nggak bisa kita paksakan ya. Kita tahu kan Farel juga termasuk kalangan atas gitu ya. Dari selebriti dia juga hartanya udah bukan 1 miliar 2 miliar lagi tapi dugaannya sudah ratusan miliar begitu. Artinya ya dia harus lebih bisa empati pada saat terjun ke lapangan seperti ini. Niatnya baik tapi pesan yang terdapat ke masyarakat itu kayaknya hanya sekedar pencitraan atau jangan-jangan hanya sekedar cari ya cari nama baik dan sebagainya. Ini serba salah sih ya teman-teman. Kalau para pejabat kita tidak melakukan hal seperti itu, nanti bakal dihujat, kemana aja nih gitu, nggak ngebantu masyarakat. Tapi pada saat para pejabat datang ke lapangan, membantu kesannya merakyat, dibilangnya juga acting. Aku paham, mereka serba salah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.